alam semesta menyimpan banyak rahasia yang sulit terungkap. Meski sudah banyak petunjuk tentang beragam hal misterius di alam semesta ini, namun tidak mudah manusia bisa menjangkaunya. Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya memiliki banyak petunjuk tentang alam semesta ini. Bahkan, segala hal paling misterius yang sulit dijangkau oleh manusia bisa ditemukan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW yang sampai saat ini sulit untuk dijangkau oleh manusia. Sudah ada banyak orang yang mencoba menjangkaunya, tapi tidak berhasil. Bahkan, kabarnya tempat misterius ini menyimpan rahasia yang menakjubkan. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya, meski hanya seteguk saja, maka akan mendapatkan kehidupan abadi. Allah akan menjamin kehidupannya hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan, ketika Allah menciptakan dunia, diturunkanlah setetes air surga ke dunia. Salah satu tetesannya berubah menjadi Ainul Hayat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air ini, sehingga ia tetap bisa hidup hingga saat ini. Tapi bukan hanya Dajjal. Nabi Khidir alaihi salam juga diyakini sebagai ulama yang masih hidup hingga saat ini karena telah meminum air Ainul Hayat. Sejumlah pendapat juga menyebutkan bahwa Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihi salam dan berada di Pulau Bermuda yang merupakan salah satu pulau misterius di dunia. Kemudian yang kedua, Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain. Hingga saat ini masih menjadi misteri terkait keberadaannya. Menurut kabarnya, sekitar 50 km dari utara Beijing, Cina, ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang tembok besar Cina. Saking tingginya tembok itu, disebut-sebut bisa dilihat dari bulan. Akhirnya banyak orang yang menyangka jika tembok besar Cina adalah yang dibuat oleh Raja Zulkarnain, seperti dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun Raja Zulkarnain adalah tembok besar Cina. Ia juga merincikan penelitian, disertai bukti-bukti yang ditemukan di dalam bukunya. Namun, secara material terlihat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tembok besar Cina. Tembok besar Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tembok yang dibangun Raja Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya The Holy Quran, tepatnya di dalam distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Punggara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgul Kana dalam bahasa Turki, tapi sebelumnya bernama Bab al-Hadid
yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Yang ketiga, Pulau Dajjal dikurung. Dajjal diyakini akan datang menjelang kiamat nanti. Saat ini tidak ada yang mengetahui di manakah keberadaan Dajjal. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan baru akan keluar ketika akhir zaman sudah dekat. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana Dajjal dikurung. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan dari Jazirah Arab. Socotra adalah pulau yang terisolasi hingga 1/3 dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain. Namun, sebagian ulama tak sependapat soal itu karena dianggap tidak memiliki dalil yang kuat. Yang keempat, Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang sangat kaya raya dan memiliki kekuasaan yang begitu luas. Namun, sampai saat ini, jejak lokasi keberadaan kerajaannya masih menjadi misteri. Di dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple. Saat ini istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan tembok ratapan. Sementara dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tapi diruntuhkan oleh orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kami telah tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya, kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman pintunya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan yang lainnya. Beberapa ahli meyakini bahwa beberapa pondasi istana Nabi Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena sudah roboh, istana itu tidak bisa dibangun kembali. Berdasarkan hal itu, banyak pihak yang menyatakan bahwa Yahudi sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena simbol dari istana Nabi Sulaiman yang sebelumnya. Yang kelima, Sumur Barhut. Sumur Barhut begitu misteri karena belum pernah dijelajahi oleh peneliti. Sumur ini diyakini bukan galian oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Sumur ini juga disebut sebagai tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Namun, Barhut adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini. Sumur ini berada di padang pasir bernama Barhut Hadramaut di Yaman. Sumur ini memiliki luas 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. Yang keenam, Gunung Kaf. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimirajkan dari Sidratul Muntaha ke langit ketujuh, di mana di tengah perjalanan kembali ke bumi, Rasulullah menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sinar biru yang membelah angkasa raya. Rasulullah lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi lokasi sinar biru itu. Ternyata sinar biru itu berasal dari gunung besar yang bernama Jabal Kaf.
Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Kaf diilustrasikan sebagai gunung yang tak kasat mata pada manusia umumnya. Namun hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Ibnu Ansyur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya dari Jabal Kaf. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan Gunung Kaf mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Wallahu a'lam.